Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Singgih Setiawan selaku dosen pengampu mata kuliah statistik deskriptif. Tujuan dari video ini guna untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah statistik deskriptif. Langsung saja perkenalkan nama saya Rona Nabila NIM 40223059. Perkenalkan, nama saya Sinta Diah Permatasari, NIM 4022369. Perkenalkan, nama saya Olivia Carolina Sodik dengan NIM 4022373. Perkenalkan, nama saya Mesa Yusahara Ninisa dengan NIM 402230082. Perkenalkan, nama saya Rama Silika Putri dengan NIM 4022389. Kalian tahu nggak sih apa itu statistik deskriptif? Jadi, statistik deskriptif adalah metode yang digunakan untuk mengumpulkan, menyusun, menyajikan data agar dapat memberikan informasi yang lebih berguna. Metode ini mencakup pengukuran pemusatan data seperti mean, median, dan modus, serta ukuran penyebaran data seperti rentang dan deviasi standar. Adapun fungsi dari statistik deskriptif yaitu memberikan informasi atau gambaran data yang diperoleh, biasanya disajikan dalam bentuk grafik atau tabel. Baik, selanjutnya ada ukuran penyebaran data. Ukuran penyebaran data adalah ukuran yang menunjukkan seberapa besar variasi atau perbedaan nilai-nilai dalam suatu dataset dibandingkan dengan nilai pusatnya. Terdapat beberapa ukuran untuk menentukan dispersi data pengamatan seperti jangkauan rentang atau range, simpangan kuartil atau quartile deviation, simpangan rata-rata mean deviation, dan simpangan baku standard deviation. Kegunaan ukuran penyebaran data itu yang pertama ada untuk menentukan apakah nilai rata-ratanya benar-benar representatif atau tidak. Dan yang kedua untuk mengandalkan perbandingan terhadap variabilitas data. Yang ketiga ada untuk membantu penggunaan ukuran statistika. Misalnya dalam pengujian hipotesis, apakah dua sampel berasal dari populasi yang sama atau tidak. Range atau jangkauan adalah salah satu ukuran statistik yang digunakan untuk mengukur keberagaman atau penyebaran data. Jangkauan dihitung dengan cara mencari jarak antara data yang tertinggi dan data yang terendah. Kemudian range menunjukkan perbedaan antara nilai tertinggi dan nilai terendah dalam sebuah himpunan data. Range sering digunakan karena sifatnya yang sederhana dan mudah dihitung. Yang pertama yaitu ada data tunggal. Data tunggal adalah data yang terdiri dari nilai-nilai individu atau data ini jangkauan dihitung dengan mengurangi nilai terbesar dengan nilai terkecil dalam data tersebut. Yang kedua yaitu data kelompok. Data kelompok adalah data yang disajikan dalam bentuk kelas-kelas interval seperti dalam distribusi frekuensi. Dalam hal ini, jangkauan dihitung dengan menggunakan nilai batas kelas. Langkah-langkah untuk menghitung jangkauan data kelompok, yang pertama yaitu dengan identifikasi kelas interval pertama dan terakhir, yang kedua yaitu tentukan batas kelas interval terakhir dan batas kelas bawah interval pertama, dan yang ketiga yaitu hitung jangkauan dengan menggunakan batas kelas akhir dengan batas kelas yang pertama. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang simpangan kuartil. Apa sih yang kalian ketahui tentang simpangan kuartil? Simpangan kuartil adalah ukuran statistik yang digunakan untuk menggambarkan seberapa besar penyebaran data dengan mengabaikan pengaruh nilai-nilai ekstern atau outlier. Pengukuran ini tuh biasanya dihitung dengan menentukan selisih antara kuartil ketiga dengan kuartil pertama. Dalam suatu dataset, kuartil pertama itu adalah nilai tengah antara nilai terkecil dan median dari kumpulan data. Sementara kuartil ketiga itu adalah nilai tengah antara median dan nilai terbesar. Selanjutnya yaitu persentil. Persentil adalah ukuran letak data yang membagi data menjadi 100 bagian sama besar. Sekumpulan data yang dibagi menjadi 100 bagian yang sama akan menghasilkan 99 pembagi berturut-turut yang dinamakan persentil pertama, persentil kedua hingga persentil ke-99. Selanjutnya ada simpangan rata-rata. Simpangan rata-rata didefinisikan sebagai nilai rata-rata dari selisih mutlak antara setiap data dan nilai rata-ratanya. Dengan kata lain, simpangan rata-rata menunjukkan seberapa jauh setiap nilai dalam dataset menyimpang dari nilai tengah atau mean. Keseluruhan 1,3 semakin kecil nilai simpangan rata-rata, semakin konsisten data tersebut. Yang berarti data lebih terpusat di sekitar nilai rata-ratanya 2. Simpangan baku dan varians. Simpangan baku dalam istilah lain disebut standar deviasi merupakan nilai yang menunjukkan derajat atau derajat variabilitas dalam suatu kelompok data. Ukuran standar rata-rata atau penyimpangan dari rata-rata. Simpangan baku atau standar deviation. Ukuran yang menunjukkan seberapa jauh data tersebar dari nilai rata-rata.
Varians adalah kuadrat dari simpangan baku, menunjukkan seberapa besar penyebaran dalam dataset. Jadi, gimana? Kalian udah paham belum tentang materi yang ada di statistik tentang ukuran penyebaran data? Mungkin kedengarannya susah atau membosankan, tapi statistik itu sebenarnya sangat berguna loh. Misalnya, tahu nggak sih kalau semua keputusan penting, mulai dari bisnis sampai kesehatan, sering menggunakan data statistik untuk menentukan pilihan yang paling tepat. Ayo belajar statistik deskriptif di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Kiai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan yang sudah terakreditasi unggul.